Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Selamat siang, Bu. Siang, Bu. Ya, hari ini pertemuan minggu keempat ya. Jadi kita lanjutkan lagi materinya. Saya akan sedikit mengulang terkait yang kemarin, populasi dan sampel. Terus kemudian nanti saya akan memberi tugasnya ya, evaluasi agar lebih paham untuk teman-teman gitu. Saya share screen dulu terkait populasi dan sampel. Materi ini sudah saya share minggu lalu. Saya harapkan teman-teman sudah membaca juga ya. Jadi diawali dulu dari namanya populasi. Populasi itu merupakan suatu wilayah generalisasi, jadi pembacaan secara umum yang terdiri atas objek atau subjek yang mempunyai karakteristik tertentu dan mempunyai kesempatan yang tidak sama untuk dipilih menjadi anggota sampel. Jadi kalau kita ngomong objek dan subjek itu nanti berkaitan dengan sampel ya, populasi sampel ini. Nah, secara awam untuk orang yang awam itu biasanya ngomong populasi sampel itu objek subjek ini gitu. Jadi populasi itu suatu yang bagian yang besar, kemudian nanti kita perlu mensampelkan agar lebih ringkas, lebih kecil ya, lebih kecil daripada kita harus mengeceknya satu persatu dengan tingkat orangnya, anggotanya yang terlalu banyak kayak gitu. Jadi kalau sampel itu bagian kecil dari satu populasi. Kalau populasi bagian besar, untuk sampel itu merupakan bagian kecilnya. Secara garis besar seperti itu. Nah, populasi sendiri ini perlu digunakan saat kita nantinya mengambil data. Kenapa? Karena ya data kita itu namanya populasi ini. Nah, kenapa kita perlu mensampelkan? Karena seorang peneliti itu perlu namanya perlu keterbatasan waktu ya. Jadi dikejar-kejar waktu untuk deadline penelitiannya, makanya perlu disampelkan. Karena kalau kita mengeceknya semua populasi ini, objek subjeknya terlalu banyak, itu nanti akan memakan waktu, memakan materi juga ya, materi, terus kemudian tenaga itu. Kalau kita menggunakan sampel itu nantinya kan perwakilan dari populasi itu, jadi lebih mudah nantinya untuk membuat satu kesimpulan kayak gitu. Kalau teman-teman kemarin sudah membaca ini materi yang saya share, di dalam materi populasi dan sampel ini ada banyak rumus-rumus ya nantinya yang muncul. Nah, kita nanti akan coba mengeksplor rumus tersebut. Nah, sebelum masuk ke rumus, saya perjelas dulu terkait alur kerja dengan sampel ya. Jadi diawali dulu dari temuan. Kalau kita ngomong temuan itu dalam satu penelitian itu namanya ini loh, latar belakang. Nah, latar belakang. Jadi kalian nanti sebagai peneliti itu sebagai dokternya, diumpamakan sebagai dokter, tempat penelitian kalian itu namanya tempat endemiknya, tempat penyakitnya. Nah, kalian nanti bertugas untuk memberi obat, memberi obat ya ke tempat yang endemik tersebut agar nanti penyakitnya bisa sembuh seperti itu. Contohnya. Nah, dengan pemberian obat tersebut ke subjek objek di satu tempat latar belakang itu, nantinya kan akan ada banyak ya. Kalau kita ngomong tempat, suatu temuan itu pasti nanti akan berhubungan dengan subjek atau objek yang banyak sekali kayak gitu. Makanya itu disebut dengan populasi. Kemudian caranya kita mencobanya, kita kan perlu mencoba ke beberapa subjek atau objek. Itu disebut sampel ini. Gitu. Jadi sampel ini yang nantinya sebagai tolok ukur agar bisa menyembuhkan penyakit itu, temuan itu, latar belakang.
Nah, setelah dari alur kegiatan, kenapa sih kita perlu namanya sampel? Data yang dipergunakan dalam satu penelitian itu karena belum tentu merupakan keseluruhan dari suatu populasi. Jadi nggak semuanya kita perlu ngecek, nggak perlu ngecek satu persatu subjek atau objek tersebut. Karena ada beberapa kendala yang sudah saya singgung tadi. Yang pertama biaya, kemudian ada waktu, tenaga, kemudian populasi yang tidak terdefinisikan. Terus kemudian yang terakhir ini untuk mengatasi masalah tersebut, pemakaian data yang mengalami kendala-kendala. Nah, jadi suatu penelitian itu tidak harus menggunakan sampel, pengujiannya harus menggunakan populasi. Karena kita cukup mensampelkan saja. Karena kalau dihitung, kan ada 200 subjek atau objek, kan kita sendiri nanti yang kewalahan ya, kalau menggunakan populasi segitu banyaknya, kayak gitu. Jadi kita perlu mensampelkannya. Kayak gitu. Nah, prinsip-prinsip dasar untuk pengerjaan populasi sendiri itu ada 3 ya. Ini dasarnya. Jadi nantinya untuk resiko perbedaan hasil antara populasi dengan sampel, kita akan menggunakan namanya taraf kesalahan, tingkat kesalahan atau lambda itu ada 1%, 5%, dan 10%. Ini nantinya kita gunakan kalau kita ketemu dengan software SPSS. Jadi nanti di software SPSS kita centang, kita perlunya menggunakan taraf kesalahan berapa, lambdanya berapa, kayak gitu. 1% kah, 5% kah, atau 10% kah. Nah, kalau untuk sipil sendiri, bidang di sipil itu biasanya pakai yang 5%. Tapi kalau untuk yang 1% itu biasanya di penelitian yang terkait medis gitu ya. Terkait medis karena butuh keakuratan yang lebih tinggi daripada kita yang di sipil. Ya walaupun kita juga perlu akurat ya, cuma nggak sampai sedetail yang di dunia medis kayak gitu. Terus kemudian ada yang 10% juga, 10% biasanya ya untuk yang dihukum dan seterusnya kayak gitu. Jadi nggak terlalu berhubungan dengan yang urgent kayak gitu ya. Tuh. Kemudian kita juga mengenal namanya angka tingkat kepercayaan atau kebenaran. Nah, ini nilainya 99%, 95%, dan 90%. Jadi, apa sih bedanya tingkat kesalahan sama tingkat kepercayaan? Ini sama. Jadi, kalau kita ngomong tingkat kesalahan 1%, itu berarti nantinya untuk tingkat kebenarannya itu sekitar 99%. Kayak gitu. Terus kemudian kalau kita ngomong 5%, itu berarti nantinya tingkat kesalahan, tingkat kebenarannya sekitar 95%, dan yang terakhir 10% itu bukan diumpamakan ya, seperti hanya tingkat kepercayaan atau tingkat kebenarannya sekitar 90%, kayak gitu. Jadi 1% ini mewakili 99%, 5% mewakili 95%, dan 10% mewakili 90%. Kayak gitu. Nah, gimana sih caranya kita mengukur sampel? Tadi saya sudah menyinggung terkait rumus-rumusnya, bahwasanya ada macam-macam cara untuk menentukan ukuran sampel dari suatu populasi. Beberapa ahli mengemukakan berbagai cara yang berbeda. Yang pertama dari Hare et al. Tahun 98, bahwasanya rasio antara jumlah subjek dan jumlah variabel independen ini dalam satu analisis multivariat dianjurkan sekitar 15 sampai 20 subjek per variabel independen. Jadi untuk rujukan dari Hare et al. Tahun 98 ini, dia mensyaratkan paling enggak ada 15 sampai 20 subjek per variabel penelitian kayak gitu. Jadi seenggaknya sampelnya segini. Gitu. Nah, kalau untuk menurut G beda untuk ukuran sampelnya. Kalau sampel deskriptif minimal 10% dari populasi. Kalau misalkan deskriptif korelasional itu sekitar 30 subjek ya. Ex post facto 15 subjek dan eksperimental juga 15 subjek. Nah,
Kalau penelitian di ranahnya sipil sendiri biasanya normalnya kita pakai kuantitatif. Nah, tapi untuk jenis penelitiannya itu yang agak beda. Nanti kita bisa ke eksperimental ataukah ke deskriptif, itu hanya penggambaran gitu. Jadi kalau misalkan contoh judul penelitiannya misalkan karakteristik kecelakaan gitu ya. Jadi kita kan nanti akan menggambarkan gimana sih karakteristik kecelakaan yang terjadi selama rentangan sekian tahun. Oh iya, seorang peneliti itu juga harus menentukan populasi yang digunakan. Kayak tadi karakteristik kecelakaan ya. Itu kita mau menggunakan data berapa tahun. Nah, itu nanti itu normalnya sih penggunaannya biasanya 5 tahun ya kegunaannya. Tapi balik lagi ke peneliti, itu sanggupnya berapa tahun. Nah, itu pun juga melalui pembimbingan ya, karena kalian kan masih di sarjana, nantinya perlu melalui bimbingan yang mensyaratkan nanti datanya mau digunakan berapa tahun. Normalnya sih 5 tahun, dan itu nanti yang digunakan populasinya. Kalau lebih dari itu, kasihan kalian juga nantinya ya. Karena kenapa? Data yang kalian gunakan itu terlalu banyak, kemudian tenaga, waktunya juga, itu juga perlu dipertimbangkan kayak gitu. Jadi kalau misalkan kita ngomong deskriptif, penggambaran data, itu nantinya kita harus menentukan, kayak contohnya kecelakaan lalu lintas tadi, menggunakan berapa tahun data tersebut, populasi yang kita gunakan, kemudian kita harus menentukan juga karakteristik yang akan dilihat. Kita mau menggambarkan, mendeskriptifkan apa saja. Begitu. Pun juga dengan eksperimen. Kalau kita ngomong eksperimen, kuantitatif eksperimental, itu berarti akan berkaitan dengan laboratorium yang nantinya kita akan melakukan penelitian di sana. Nah, penelitian di laboratorium tersebut, biasanya kita menggunakan sampel ya, wajib menggunakan sampel. Kalau kita menggunakan populasi juga terlalu besar nantinya. Kayak misalkan uji kuat tekan kayak gitu. Kita biasanya pakai sampel satu perlakuan itu bisa pakai 5 sampel. Untuk perlakuan yang kedua pakai 5 sampel lagi seperti itu. Normalnya sih kayak gitu. Itu tujuannya apa? Untuk menghindari kesalahan yang kita lakukan saat kita memperlakukan benda uji. Namanya manusia, human ya, kadang kelupaan untuk tidak memasukkan ya komposisinya mungkin agak salah seperti itu. Jadi kalau kita pakai seenggaknya 5 sampel nantinya akan kelihatan mana yang paling mendekati kayak gitu untuk pengujian kuat itu untuk eksperimen ya, deskriptif eksperimental. Nah, ada juga rujukan dari Deal tahun 92, kemudian Roscoe tahun 75 gitu. Nah, ada juga yang memunculkan rumus seperti ini. Kalau untuk yang sebelumnya tadi hanya menentukan ketentuannya aja ya. Tapi kalau untuk yang Slovin ini dia mengeluarkan rumus kayak gitu. Contohnya ini, kita akan meneliti pengaruh upah terhadap semangat kerja pada karyawan PT Cucak Rowo. Di dalam PT tersebut terdapat 130 orang karyawan. Tadi satuannya nanti orang ya, manusia ya. Dengan tingkat kesalahan pengambilan sampel sebesar 5%. Berapa jumlah sampel minimal yang harus diambil? Jadi N besar ini merupakan populasi keseluruhan. Jadi kita nanti pergunakan, dimasukkan ya 130 orang. Kemudian dibagi dengan 1 ditambah 130 dikali 0,05. 0,05 dapatnya dari mana? Dari sini. Taraf kesalahan. Ya, 5%. Taraf kesalahan yang kita gunakan. Kemudian nanti tinggal diangkat sesuai dengan ini rumusnya kayak gitu. Nah, diperoleh nilainya sekitar 98,11. Nah, kalau kita ngomong namanya orang kan tidak ada yang separuh ya, setengah dan seterusnya. Jadi kita perlu membulatkan. Kalau 98,11 berarti kita bulatkan tinggal 98. Sebab ini di bawah 5 ya.
Kalau di atas 5 nanti bisa dibulatkan lagi ke depan, dibulatkan ke depannya sama kayak hanya matematika kalian saat SMA kayak gitu. Itu untuk Slovin ini. Jadi dia memunculkan rumus sedikit berbeda dengan yang sebelumnya yang hanya menentukan kriteria-kriteria saja. Ini caranya sama, rumus Slovinnya. Ini pun juga sama untuk cara pengerjaannya. Kemudian ada rumus Isaac dan Michael. Ini sama juga sih, dia mengeluarkan rumus juga. Nanti tinggal dimasukkan aja untuk nilainya. Nah, ini penggunaan rumus Isaac tadi, kalau misalkan ada sampel sebanyak 140, maka untuk yang 1%-nya, 1% diperoleh 116 responden, kemudian yang 5% ada 100 responden, dan 10% dapat 92 responden. Itu dari hitungan kalau kita masukkan rumus. Jika ada, maaf, ini bukan sampel ya, populasi sebanyak 140 kayak gitu. Jadi sampelnya diperoleh ini. Pun juga ada namanya rumus Taro-Yamane. Kalau Taro-Yamane itu sama seperti Slovin tadi, hanya tempatnya aja yang berbeda. Cara pengerjaannya sama dengan yang Slovin tadi. Ada juga namanya rumus Wibisono juga. Kalau di sini dia ngomongnya nilai Z table ya. 0,05 ini merupakan taraf kesalahan tadi. Kalau Wibisono ini menggunakan tingkat kesalahannya langsung pakai 0,05, sekitar 5%. Dia tidak menggunakan yang 1% ataupun yang 10%. Kayak gitu. Bentar, ini ada juga namanya rumus Sugiono juga. Untuk N besar, pokoknya itu berarti populasi ya. Kalau N kecil nanti ini jumlah sampel menurut stratumnya. Kalau untuk yang di Sugiono. Bentar. Oke, jadi kalau kita nantinya menggunakan rumus, ya itu tergantung dari si peneliti. Kita tidak akan menggunakan ke semua rumus tersebut, tapi kalian pahamnya, nyamannya yang mana untuk menggunakan rumus tersebut. Itu nanti pilih satu. Jadi nanti kalau misalkan kalian ujian, kalian pasti akan ditanya, gimana caramu menentukan suatu sampel. Nah, nanti tinggal dijawab saja. Saya menggunakan rumus ini, Bu. Saya kutip dari ini. Bu atau Pak, saya kutip dari sini kayak gitu. Itu nanti sudah lebih dari cukup, pasti dosen kalian akan paham kalian menggunakan rumus apa. Jadi enggak semua rumus yang tadi digunakan ya. Kalian nyamannya menggunakan yang mana, silahkan kalian pilih salah satu, itu nanti yang kalian gunakan. Oke. Nah, setelah dari rumus tadi, kita lanjutkan ke teknik sampling. Teknik sampling ini dibagi dua, ada probability sampling dan non-probability sampling. Nah, kenapa kita harus tahu teknik sampling ini? Karena setelah kita mensampelkan, kita nanti perlu memperlakukan si sampelnya kita. Nah, itu nanti masuknya ke probability sampling kah atau non probability sampling gitu. Kalau probability sampling mulai dari simple random sampling sampai cluster sampling. Kalau non probability sampling mulai dari sampling purposive sampai snowball sampling kayak gitu. Nah, ini nanti yang jadi tugasnya kalian. Apa sih probability sampling? Apa sih non probability sampling? Nanti kalian yang akan mencarinya pun juga beserta dengan klasifikasinya kayak gitu. Agar nanti kalian bisa paham sampelnya kita nanti cocoknya masuk di mana. Kayak gitu ya. Nah, ini sedikit terkait tentang probability sampling. Jadi kalau probability sampling itu metode pemilihan ukuran sampel di mana setiap anggota populasi mempunyai peluang yang sama untuk dipilih menjadi anggota sampel. Gitu. Jadi dia nanti datanya itu
biasanya sih ya kalau untuk probability sampling ini nominal ordinal ya. Jadi dia nanti akan pakai yang ranahnya ke kuantitatif kayak gitu. Nah, namun cirinya probability sampling dia semakin besar populasi akan semakin sulit untuk pengujiannya kayak gitu. Jadi akan banyak data yang digunakan, makanya kita perlu menggunakan software kayak gitu. Jadi populasinya itu biasanya cenderung besar daripada non probability kayak gitu. Nah, masuk ke non probability sampling. Kalau non probability sampling ini pengambilan sampel dengan cara ini itu membuat semua elemen populasi belum tentu memiliki peluang yang sama untuk dipilih menjadi anggota sampel. Nah, kenapa kok seperti itu? Karena ada banyak perbedaan ya untuk non probability sendiri, sama halnya dengan interval dan rasio seperti itu. Jadi nanti dia akan sedikit berbeda untuk karakteristiknya. Nah, kabar baiknya nanti dia cocoknya masuk ke yang mana non probability-nya. Nah, itu nanti akan lebih membantu daripada kita hanya sekedar membahas non probability sampling-nya aja. Maksudnya dia masuk ke purposifkah, kuotakah, aksidental, jenuh, dan snowball. Jadi nanti kita perlu mengeceknya satu persatu lagi, masuknya kemana, nanti tinggal kita menyesuaikan dengan itu. Nah, besarnya peluang anggota populasi untuk terpilih sebagai sampel itu tidak diketahui kalau untuk yang probability, karena dia cenderung menggunakan itu ya, kalau kualitatif itu lebih ke wawancara seperti itu. Jadi nanti peluangnya itu peluang sebagai sampel itu tidak diketahui itu. Nah, akibatnya tidak dapat menghitung besarnya error dalam estimasi terhadap karakteristik populasi. Makanya kita perlu menyesuaikan non probability samplingnya itu masuk ke yang apa, kategori yang apa, agar memudahkan kita nantinya untuk menghitung kayak gitu. Nah, ini untuk probability sampling dan non probability. Nah, ini tugasnya kalian nanti. Silahkan jelaskan dan beri contoh jenis probability sampling dan non probability sampling. Kalian bisa menjelaskan dulu terkait probability sampling dan non probability sampling itu sesuai dengan pemahaman kalian, kemudian jelaskan satu persatu mulai dari apa ini tadi. Jelaskan satu persatu mulai dari simple random sampling sampai cluster sampling, kemudian sampling purposive hingga snowball sampling. Jadi ini tugasnya kalian ya nanti. Nah, untuk tugas dan materi ini nanti saya unggah di Google Classroom gitu. Saya buka sesi tanya jawab, silakan jika ada yang ingin ditanyakan dari teman-teman. Tenggang waktu tugasnya kapan, Bu? Tenggat waktu tugasnya saya beri waktu sampai 1 minggu, sampai minggu depan ya. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan? Tugasnya ditulis, Bu. Sudah saya berikan di tata cara pengerjaan tugas, nanti silakan dibaca di Google Classroom. Ada lagi, silakan. Tidak ada, Bu. Jika ada yang mau bertanya. Bu, kita nggak ada pilihan offline ya? Oh iya, untuk kuliah offline, untuk statistik ini kayaknya enggak, karena mengingat beberapa teman kalian sepertinya masih ada yang di luar Malang, masih ada yang di kampung. Benar enggak? Masih ada yang di kampung kan? Ya. Masih, Bu. Masih, nah, Bu. Iya. Jadi makanya saya tengahi aja, saya tengahi untuk kita belajarnya lewat online kayak gitu, daring untuk mata kuliah ini. Itu ya. Baik, Bu. Ada lagi yang mau ditanyakan? Silakan.
terkait populasi dan sampel. Ini agak itu ya, apa namanya, rentan juga untuk populasi dan sampel ini. Kalau kalian tidak paham, nanti susah di kalian juga, karena apa namanya, teman-teman ini kan nanti perlu untuk melaksanakan penelitian. Jadi kalau di awal ini aja belum paham, nanti kesusahan di teman-teman juga. Itu ya. Jadi usahakan wajib paham untuk populasi dan sampel ini. Mengingat ya saya berkaca dari kakak tingkat kalian, saya tidak ingin mengulangi hal lagi yang sama ya. Jadi agak nggak karuan juga skripsinya, dan nauzubillah jangan sampai ke teman-teman menular ke. Silakan. Jadi kalau ada materi yang sudah diunggah, teman-teman coba dibaca sambil dikepo ya, biar nanti setiap kali kita temuan daring seperti ini ada yang dibahas, ada yang ditanyakan. Gitu. Masih ada waktu? Yuk, jika ada yang mau ditanyakan terkait populasi dan sampel, silakan. Silakan, yuk. Sudah kepikiran mau ke gereja semua ya? Ini rata-rata non-muslim ya? Besok hari besar kalian. Ya, Bu. Iya. Ya, Bu. Ada lagi? Yuk, silakan. Ada yang tanyakan? Nggak ada, Bu. Tidak ada lagi, Bu. Saya harapkan dengan kalian tidak ada pertanyaan, kalian akan paham ya dengan penjelasan saya. Jadi saya harapkan nggak cuma mendengarkan, download materi, nggak seperti itu, tapi kalian paham terkait tentang ilmunya. Itu ya. Saya wanti-wanti karena ini masih semester 2, jadi jangan sampai terulang seperti kakak tingkat kalian yang hanya mendengarkan tapi tidak paham apa yang didengarkan. Jangan sampai seperti itu, ya. Alhamdulillah. Oke, jika tidak ada yang ditanyakan, saya akhiri kuliah hari ini. Semoga materi yang saya berikan bermanfaat ya. Semoga kalian juga paham terkait populasi dan sampel. Jadi populasi itu sebagian besarnya, kalau kita ngomong terkait sampel, berarti itu bagian kecilnya. Gitu ya. Populasi bagian besar, sampel bagian kecil. Terus kemudian cara pengukurannya nanti menggunakan beberapa rumus. Silakan teman-teman pilih untuk rumusnya, tidak semuanya digunakan. Jadi nanti teman-teman silahkan memilihnya. Ingat ya, tidak semuanya digunakan. Jangan-jangan semuanya digunakan. Dipilih sesuai dengan pahamnya. Gimana? Berarti cuma milih yang dipahami aja ya, Bu, rumusnya. Ini kalau kita namanya merujuk menggunakan rujukan ya, kita kan akan memilih satu. Jadi kita gunakan yang sesuai dengan kita pahamnya apa, kayak gitu. Yang penting nanti kalau kita ujian, kita ditanya, kita paham cara pengukurannya. Bu, Pak, saya menggunakan perhitungan sampel pakai rumus ini, kayak gitu. Jadi kita harus ya juga mempertahankan diri ya kalau misalkan kita ujian dengan argumen-argumen kita yang memang ada rujukannya, kayak gitu. Kalau kita ngomong rujukan berarti ngomong terkait buku, terkait jurnal, kayak gitu. Ya, Windy, nyampe? Jadi usahakan nanti nggak dipakai semua ya, saya garis bawahi nggak pakai semua. Kita pilih salah satu sesuai dengan pahamnya kita di mana sebagai peneliti, kayak gitu. Terus rapikan catatan kalian terkait statistik probabilitas ini, mumpung masih di awal ya, saya ingatkan lagi, karena ini nanti akan dipakai saat kita
mengerjakan skripsi di bab 4 kayak gitu. Jadi nggak cuma sebatas mata kuliah aja, tapi nanti akan dipakai. Kalau misalkan kalian nggak paham untuk ke belakangnya, nanti pasti bingung cara pengambilan sampel dan seterusnya kayak gitu. Ya, untuk statistik dan probabilitas berhubungan dengan mata kuliah metode penelitian dan skripsi. Gitu ya. Oke. Itu saja dari saya untuk hari ini. Saya akhiri kuliah hari ini. Terima kasih yang sudah hadir di kuliah daring ini. Semoga sehat selalu dan semoga besok bisa beribadah dengan kusuk ya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua.